Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ismaul Auliafi Anissa, biasanya dipanggil Isma. Kali ini aku akan menjelaskan tentang komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dengan orang lain yang dapat menimbulkan pemahaman dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai unit organisasi, baik manusia maupun bukan. Komunikasi merupakan sarana mendidik masyarakat agar mampu menyampaikan informasi, gagasan, atau informasi penting lainnya kepada orang lain, baik secara perlahan maupun tiba-tiba. Komponen komunikasi. Di sini ada 6 komponen komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator, pesan, komunikan, media, umpan balik atau feedback, dan juga hambatan. Fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi sosial berfungsi membantu masyarakat memahami komunikasi dan kehidupan sehari-hari, mempunyai hubungan berbasis timbal balik dengan uang. Yang kedua, komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Yang ketiga, komunikasi ritual. Pola komunikasi yang dibangun dalam pandangan ritual adalah secara bersama-sama, bersekutu, dan berkumpul. Yang keempat, komunikasi instrumental berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menasihati, menjaga rahasia, dan informasi penting. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkatan kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Kesembilan, komunikasi bersifat konsekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang kesebelas, komunikasi bersifat irreversibel. Yang kedua belas, komunikasi bukan penasihat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Berikut ini adalah contoh dari prinsip komunikasi, yaitu proses simbolik. Contoh lambang atau simbol nonverbal seperti gambar di samping mengacungkan ibu jari, artinya atas kesepakatan bersama. Selanjutnya, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat, mulai dari komunikasi yang tidak sengaja sama sekali sampai dengan komunikasi yang dilakukan. Contohnya seperti gambar di samping, pada saat menguap atau bersin itu merupakan bentuk proses komunikasi secara tidak sengaja, memberikan pesan kepada penerima pesan. Jadi komunikator ke komunikan, seperti itu. Oke, selanjutnya ada proses komunikasi bergantung pada ruangan, iklim, suhu, cahaya, waktu, keadaan sosial maupun psikologis. Contohnya seperti gambar di samping, ketika seseorang mendengarkan musik keras-keras saat tengah malam maka dianggap tidak sopan. Selanjutnya itu ada komunikasi terjadi apabila seseorang memberikan makna atas perilaku seseorang dan memaknai perilaku sendiri, karena setiap perilaku memiliki potensi yang ditafsirkan. Menjelaskan bahwa kelompok orang tersebut tersenyum ditafsirkan sedang bahagia, seperti gambar di samping. Ya, selanjutnya ada hambatan komunikasi. Apa sih hambatan komunikasi itu? Hambatan merupakan sesuatu proses komunikasi yang sering menimbulkan gangguan komunikasi sehingga menghambat aliran informasi dari sumber ke penerima pesan yang disampaikan, berbeda dengan pesan diterimanya melalui gangguan pada sistem komunikasi ini. Dan ini dapat bersumber dari kesalahan komunikator, komunikan, pesan, atau media.
hambatan komunikasi. Faktor apa aja sih yang menghambat komunikasi? Yang pertama yaitu hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, hambatan interaksi verbal dan nonverbal. Selanjutnya, persepsi komunikasi. Apa sih persepsi komunikasi itu? Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dengan cara tertentu. Contoh kemampuan ini antara lain mengelompokkan dan fokus. Dalam hal ini meski tujuannya sama, setiap orang berpotensi memiliki sudut pandang yang unik. Yang kedua, persepsi sosial. Apa itu persepsi sosial? Persepsi sosial adalah proses menangkap objek dan perilaku sosial yang kita sadari di lingkungan terdekat kita. Dari menangkap objek dan perilaku sosial yang kita sadari di lingkungan terdekat kita. Ada komunikasi verbal. Pengertian dari komunikasi verbal adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan komunikator yang diungkapkan oleh seorang komunikator mengungkapkan seseorang yang sedang berkomunikasi melalui sarana tertulis atau lisan. Jenis-jenis komunikasi verbal yang pertama yaitu berdiskusi, kuliah, berbincang-bincang, dan juga berbicara. Bahasa dan makna. Bahasa merupakan suatu sistem yang dipakai sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Ada fungsi bahasa dalam kehidupan. Ada 10. Yang pertama yaitu fungsi informasi, yang kedua fungsi ekspresi diri, yang ketiga fungsi adaptasi dan integrasi, yang keempat fungsi kontrol sosial, yang kelima fungsi instrumental, yang keenam fungsi interaksional, yang ketujuh fungsi personal, yang kedelapan fungsi hermeneutik, yang kesembilan fungsi imajinatif, dan yang kesepuluh fungsi representasional. Ada komunikasi high contact dan komunikasi low contact. Pengertian dari komunikasi high contact adalah jenis komunikasi di mana subjek diungkapkan secara lebih lengkap dan tidak hanya secara informal atau implisit. Kalau komunikasi low contact itu komunikasi yang lebih bersifat lebih lugas, berkesinambungan dan efektif karena tidak melibatkan obrolan yang tidak perlu dan dapat menyampaikan secara efektif. Ada faktor-faktor persepsi. Yang pertama yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal itu ada perhatian, minat, kebutuhan saraf, pengalaman dan ingatan, dan juga suasana hati. Kalau faktor eksternal itu ada ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, dan juga intensitas dan kekuatan dan stimulus, motion atau gerakan. Selanjutnya ada kegagalan persepsi. Yang pertama yaitu kesalahan atribusi, yang kedua efek halo, yang ketiga stereotip, yang keempat prasangka, yang kelima itu ada gegar budaya. Yaitu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal menggunakan tanda-tanda melalui tubuh, meliputi gerak tubuh, ekspresi muka, nada suara. Ada fungsi komunikasi nonverbal. Ada 6. Yang pertama yaitu untuk menekankan, yang kedua untuk melengkapi, yang ketiga untuk menunjukkan kontradiksi, yang keempat untuk mengatur, yang kelima untuk mengulangi, dan yang keenam untuk menggantikan pesan verbal. Ada bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Ada 3. Yang pertama, setiap bertemu dengan orang yang lebih tua, terutama keluarga, biasanya orang yang lebih muda mencium tangan orang yang lebih tua sebagai ungkapan rasa hormat. Yang kedua, komunikasi nonverbal dengan menggunakan simbol dapat dilihat ketika pergi ke toilet, lalu terdapat tanda wanita dan pria untuk membedakan ruangannya. Yang ketiga, seseorang berekspresi senang ketika menjuarai suatu perlombaan, dan juga saat seseorang menggelengkan kepala ketika tidak setuju juga merupakan suatu bentuk komunikasi nonverbal. Itu ada perbedaan komunikasi verbal dan juga nonverbal. Komunikasi verbal, pesan disampaikan sebagai pengirim pesan kepada penerima pesan, diungkapkan baik dengan tujuan tertentu. Kalau komunikasi nonverbal, komunikasi yang biasanya melibatkan penggunaan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tindakan, dan isyarat serupa lainnya. Sudah mau mendengarkan dan juga menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.